Halo guys, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami analisis studi kelayakan Cipas Laundry. Perkenalkan, nama saya Daniel. Nama saya Kevin. Oke, dimulai dari pendahuluan latar belakang. Dengan semakin padat dan dinamisnya kinerja seseorang menuntut untuk dapat mengatur waktunya sebaik mungkin. Sedikit sekali orang memiliki kemampuan manajerial dalam membagi waktunya, apalagi untuk hal-hal yang dianggap sepele namun berpengaruh besar. Aktivitas yang kecil namun membawa pengaruh besar tersebut yaitu mencuci pakaian. Bila dipikir, tidak banyak orang di kota besar yang bisa membagi waktunya untuk mencuci pakaian sendiri. Dimulai dari pagi hari harus berangkat kerja dan berangkat ke kampus untuk menjalani kegiatannya hingga larut. Dan di benaknya hanya ada istirahat. Sehingga dari mereka yang memilih jasa laundry untuk mengatasi masalah tersebut. Next. Oke, yang tujuan dari Cipas Laundry, tujuan usaha Cipas Laundry hadir untuk memberikan solusi kepada para calon konsumen dalam membantu aktivitas kecil yang sering dilupakan karena tidak adanya waktu para konsumen untuk laundry pakaiannya sendiri. Dengan harga bersahabat dan juga tujuan dari didirikannya usaha jasa laundry ini, kami memanfaatkan peluang yang menghasilkan uang, melatih jiwa berwirausaha di kalangan mahasiswa dan untuk memperoleh penghasilan yang dapat kami gunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Ada nama dan alat perusahaan. Nama dari usaha kami tersebut ialah Cipas Laundry yang beralamatkan di Ruko Vivo Square, Blok G nomor 10, Jalan Tiban 1, Sekupang, Batam. Ada pula bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan oleh Cipas Laundry adalah mencuci dan menggosok pakaian, selimut dan spray, dan karpet dengan hasil yang sangat memuaskan para konsumen Cipas, sehingga para konsumen akan selalu kembali lagi dengan jasa laundry Cipas. Dan juga ada bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan dari Cipas Laundry ini adalah perusahaan perseorangan. Pemilik usaha Cipas Laundry berperan sebagai pemilik modal, pengelola usaha, serta yang akan menjalankan operasional usaha. Oleh karena itu, segala untung dari usaha ini akan ditanggung sendiri oleh pemilik usaha, dan juga untuk rahasia perusahaan akan terjaga dengan baik. Lanjut ke rencana bisnis. Cipas Laundry adalah perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang jasa. Rencana bisnis yang akan kami lakukan ke depannya adalah mewaralagakan laundry kami kepada para calon franchisor dan pastinya dengan kualitas yang akan selalu dipantau oleh para owner di setiap franchise. Agar kualitas Cipas Laundry tidak berubah di setiap cabangnya, di sini ada juga gambaran perkembangan perusahaan yang akan dibuat. Yang pertama, analisis produk analisis produk. Nama produk yang karakteristik usaha. Produk yang kami tawarkan adalah cuci dan setrika reguler, one day service, express, dan juga kami menyediakan jasa untuk mencuci karpet dan selimut. Karakteristik dari usaha laundry kami adalah kami memberikan garansi jika hasil pencucian kurang rapi atau kurang bersih akan kami proses secara gratis. Melakukan pencucian yang mengacu pada basic label, tips pada pakaian, tidak mencampur pakaian dari konsumen yang berbeda, dan khusus untuk paket ekspres dapat memilih parfum sesuai keinginan konsumen. Di sini harga produk Cipas Laundry buat yang regulernya harga jual dengan 5.000 per kilo, dengan harga pokok produksi 2.000 per kilonya. Ada one day service dengan harga jual 9.000 per kilonya, dengan harga pokok produksi 3.000. Ada paket ekspres dengan harga jual 13.000 per kilo, dengan harga pokok produksi 3.000 per kilonya. Ada karpet
dengan harga jual 8.000 per meter serta harga pokok produksi 3.000 per meter ya. Serta ada pula selimut 15.000 per pieces dengan harga pokok produksi 7.000 per piecesnya. Di sini ada deskripsi produk Cipas Laundry yang reguler. Paket reguler merupakan paket standar yang kami tawarkan di Cipas Laundry dengan lama pengerjaan 2 hari dengan harga 5.000 per kilonya. Ada one day service. Paket one day service merupakan paket dengan lama pengerjaan hanya 1 hari dengan harga 9.000 per kilo. Ada paket express. Paket express merupakan paket kilat dengan lama pengerjaan hanyalah setengah hari dengan harga 13.000 per kilo. Ada karpet. Pencucian karpet membutuhkan waktu pengerjaan 5 hari dengan harga 8.000 per meter. Serta ada pula selimut. Pencucian selimut membutuhkan waktu pekerjaan 8 hari dengan harga 15.000 per piecesnya. Di sini juga kami ada analisis produk, keunggulan dan kelemahan yang kami punya. Yang pertama, memiliki harga yang cenderung lebih murah daripada pesaingnya. Yang kedua, menyediakan layanan pick up dan delivery. Yang ketiga, melakukan pencucian yang mengacu pada washing label, tips pada pakaian. Dan yang terakhir, mesin yang kami gunakan merupakan teknologi terbaru di kelasnya. Ada pula kelemahan kami, tidak melayani servis 24 jam dan kecilnya lahan parkir untuk konsumen. Di sini ada profil konsumen yang kami miliki. Konsumen untuk layanan jasa yang kami tawarkan adalah para masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk melakukan kegiatan cuci dan menggosok, seperti para pekerja, mahasiswa, dan para ibu rumah tangga yang tidak mempunyai waktu untuk mencuci dan menggosok. Yang kedua, potensi dan segmentasi pasar. Melihat segmentasi pasar yang cukup besar karena semakin padat dan dinamisnya aktivitas setiap orang pada saat ini, membuat semakin banyak orang yang tidak bisa memanajerial waktunya untuk mencuci, menggosok pakaian, selimut dan karpetnya sendiri. Sehingga banyak dari para masyarakat lebih memilih memberi kepercayaan kepada jasa laundry untuk mencuci, menggosok pakaian, selimut dan karpetnya. Yang ketiga, peluang dan pesaing pasar. Peluang usaha laundry sempat dibahas di poin sebelumnya, yaitu banyak masyarakat yang tidak memiliki waktu sehingga lebih memilih untuk menggunakan jasa laundry. Sedangkan untuk pesaing pasar, Cipas Laundry memiliki harga yang lebih murah daripada pesaingnya, dan juga menyediakan layanan ekspres yang hanya memerlukan waktu setengah hari untuk menyelesaikan cucian pakaian para pelanggan, yang pastinya harganya lebih murah daripada pesaing yang mempunyai layanan yang sama. Oke. Saya akan melanjutkan penjelasan dari analisis pelajaran kami lakukan. Jadi yang saya akan melanjutkan di poin keempat, strategi pemasaran yang akan diterapkan. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah dengan membuat potongan bagi para mahasiswa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan membagikan voucher bagi para pelanggan dengan membeli 3 kali gratis dan lalu. Selanjutnya kami juga akan memanfaatkan sosmed untuk mempromosikan Cipas Laundry melalui Instagram dan TikTok yang merupakan platform utama kami dalam melakukan promosi terhadap Cipas Laundry kami. Dengan proses story di Instagram dan video proses story di TikTok itu sebagai contohnya. Kemudian kita akan berangkat ke bab 3, profil perusahaan kami. Jadi satu itu nama dan alamat perusahaan kami. Adapun profil umum dari perusahaan Cipas Laundry adalah sebagai berikut: nama usaha kami Cipas Laundry, alamat di Coffee for Sugar Blok G nomor 10 Jalan 1 Sukupan Batam, nomor HP kami 08085765 nomor WhatsApp sama, Instagram kami Cipas_Laundry, dan nomor telepon kami Cipas Laundry saja. Kemudian kita lanjutkan ke poin kedua, asal untuk
istilah usaha Cipas Laundry sudah mengalami peningkatan, di mana sebelumnya hanya mempunyai perizinan melalui surat pernyataan izin yang diberikan oleh RT dan RW setempat yang menyatakan bahwa usaha ini tidak mengganggu orang lain dan lingkungan sekitar. Pada saat ini Cipas Laundry sudah memiliki nomor izin berusaha NIB dan izin usaha mikro kecil IUMK dari Pemerintah Republik Indonesia dengan klarifikasi baku lapangan usaha dasar. Kemudian poin 3.3, aspek teknis dan teknologi. Untuk aspek teknis dan teknologi akan kami bagi penjelasannya ke dalam 5 poin, di mana 5 poin tersebut adalah: 1. Analisa luas produksi. Untuk luas produksi atau layanan jasa yang kami cakup adalah daerah tiba dan sekitar. Karena usaha Cipas hanya memiliki 3 karyawan, yang dimana karyawan itu hanyalah para pemilik usaha. Yang kedua, analisa lokasi bisnis. Lokasi di Cipas ini adalah salah satu rumah yang terletak di Vivo Square, Blok G nomor 10, Jalan Cipas 1, Sekupang Batam. Kenapa kami memilih Vivo Square menjadi tempat usaha kami? Karena wilayah Vivo Square merupakan daerah yang cukup ramai dan gampang dijangkau oleh para konsumen. Kemudian ini adalah layout Cipas Laundry kami, jadi bisa dilihat depannya cukup kecil sesuai yang dijelaskan tadi. Namun ini cukup untuk 3 orang. Lalu aspek keempat yaitu aspek teknis produksi. Cipas Laundry merupakan usaha layanan jasa laundry yang menyediakan beberapa pilar paket laundry, yaitu reguler dengan lama pengerjaan 2 hari, one day service dengan lama pengerjaan 1 hari, dan ekspres dengan lama pengerjaan setengah hari. Selain itu produk dikerjakan langsung oleh pemilik usaha. Kemudian aspek terakhir, aspek kelima, mesin dan peralatan. Adapun mesin dan peralatan yang kami butuhkan yaitu 3 mesin cuci berkapasitas 7 kg, 3 mesin pengering berkapasitas 7 kg, vacuum table, packing table, 2 meja setrika dan 2 setrikaan, kendaraan khusus pickup dan delivery, rak besi, dan 6 basket laundry. Kemudian aspek 3.4, aspek manajemen dan SDM. Cipas Laundry merupakan usaha yang berbentuk perorangan dengan pemilik usaha berperan sebagai pemilik modal, pengelola usaha, dan juga melakukan operasional. Pemilik usaha juga ikut berpartisipasi dalam pemasaran serta pelayanan secara langsung kepada pelanggan. Dan dengan adanya 3 pemilik usaha kami membagi tugas berdasarkan kelebihan dari masing-masing pemilik usaha yang dijelaskan oleh di bawah. Pemilik yang menaungi operasional marketing, produksi, dan keuangan. Kemudian terkait aspek lingkungan yang kami bagi ke dalam 4 poin, ada 4 poin itu adalah sebagai berikut. 1. Ekonomi. Berdasarkan analisa yang telah kami lakukan, layanan jasa laundry yang kami tawarkan memiliki segmentasi dan market pasar yang tinggi, karena mencakup dari semua kalangan, dari pekerja, mahasiswa maupun ibu rumah tangga. Hal itu dikarenakan banyak orang yang tidak bisa memanajerial waktunya untuk melakukan hal kecil yang dianggap sepele, seperti melawani pakaian, selimut, dan juga kantor. Kemudian kedua, aspek sosial budaya. Dari hasil survei yang kami lakukan di dalam lingkungan masyarakat, kami memiliki opini bahwa banyak masyarakat yang memiliki mindset atau gaya hidup yang malas untuk melakukan hal kecil yang dianggap sepele, sehingga banyak masyarakat yang menyerahkan pakaian, selimut, dan pakaian mereka untuk dicuci di laundry. Dan hal itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan masyarakat, sehingga usaha ini tergolong aman tanpa ada pertentangan dari masyarakat. Kemudian aspek ekologi. Berdasarkan analisa yang kami lakukan, baik konsumen ataupun pemilik usaha sama-sama saling diuntungkan. Karena bagi konsumen biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh, yaitu bersih, wangi, dan rapi. Terlebih lagi biaya yang dikeluarkan juga relatif murah sesuai dengan kantong mahasiswa. Bagi pemilik usaha, laundry pun mendapatkan keuntungan karena harga yang terjangkau membuat banyak konsumen yang tertarik untuk menaruh pakaian, selimut, dan kapal mereka untuk di laundry Cipas Laundry. Baru ada aspek keempat yang pemasaran. Untuk saat ini Cipas Laundry mengkhususkan penjualan di wilayah Liban dan Sekupang Batam, namun tidak untuk kemungkinan untuk menerima pesanan dari daerah Baloy, Nagoya, Batas Center, dan lain-lainnya. Baik, untuk aspek finansial ini akan dibagi ke dalam 7 poin. Adapun 7 poin itu adalah sebagai berikut. Pertama itu ada sumber dana. Jadi dana pendirian usaha ini didapatkan dari modal pribadi dari ketiga pemilik usaha atau pemilik usaha Cipas Laundry. Ini ada implikasinya. Jadi setiap pemilik usaha menginvestasikan modal itu 10%
Sehingga estimasi laporan laba rugi itu adalah pendapatan 3.000 kilo per bulan dikali 5.000 dikali 12. Biaya penghasilan itu adalah 180 juta. Terus biaya keluar itu ada dari laba biaya itu 61.548 yang berasal dari biaya bahan baku yang dikali dengan 12. Lalu penyusunannya kan tadi ada 3.474.200 ditambahkan, jadi total biaya ditambah penyusutan menjadikan laba atau keuntungan yang hasilnya itu 65 juta 0,65 juta. Jadi untuk surplusnya itu kita dapatkan dari total kas masuk dikurang dengan total kas keluar, yaitu 54 juta 28.800. Lalu setiap tahunnya akan dikalikan 10%. Lalu untuk saldo awal kas itu pertama kan kita ada pendapatan awal kas yang masuk. Jadi untuk tahun keduanya itu kita pindahkan dari surplus ke saldo awal kas. Lalu untuk selanjutnya itu kita tambahkan dengan surplus di atasnya untuk menghasilkan di tahun selanjutnya. Lalu untuk saldo akhir kas itu tuh surplus ditambah saldo awal kas. Payback period. Payback period itu 30 juta modal kita dibagi sama aliran kas masuk dikali sama 12 yang hasilnya 3,3 bulan. Jadi usaha Cipta Saldo ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modal usaha itu hanya membutuhkan waktu 3,03 bulan atau 3 bulan 3 hari yang kurang dari 5 tahun proyek. Untuk net present value. Net present value adalah metode uji kelayakan usaha yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi. Berikut NPV usaha Cipta Saldo. Berikut NPV usaha Cipta Saldo. Jadi untuk aliran pertama itu dari aliran kas bersih. Jadi 114.452.000 ditambah 10 untuk tahun keduanya ditambah 10%. Lalu untuk dari arus kas kumulatif yaitu tahun pertama ditambah tahun kedua menjadi arus kas kumulatif dan selanjutnya. Dan rumus NPV itu investasi untuk 12 bulan dengan arus kas kumulatif itu NPV dikurang 1 tambah 0,1 dikali 1 dikurang investasi awal kita atau modal yang kita punya. Jadi 118.452.000 dibagi dengan profitability index. Profitability index atau indeks profitabilitas adalah metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value, nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek atau pengembalian keputusan terhadap rasio PI. Proyek investasi akan diterima bila nilai PI lebih besar daripada 1. Sedangkan bila nilai PI lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut akan ditolak. Profitability yang kami punya yaitu 2,58 yang kami dapatkan dari hasil NPV dibagi modal dikali 100%. Usaha Cipta Saldo ini juga dinilai layak karena nilai PI kami itu lebih dari 1 yaitu 2,58. Baik, sebenarnya yaitu Cipta Saldo ini bukan usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa. Usaha ini menyediakan beberapa pilihan layanan yang telah disesuaikan oleh kebutuhan masyarakat dengan tetap menjaga kualitas pelayanan agar para pelanggan merasa puas dengan pelayanan jasa yang kami berikan. Usaha ini mengandalkan modal dari pemilik usaha sehingga usaha ini akan semaksimal